قلبي وسمعي ومقلتي علي وهب علما وحكمة وعلمي يا رزاق كل مسهلا وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin, jami'il malaikatil muqarrabin, jami'il khulafa'ir rasyidin, jami'i syuhada'i khudin syuhada'i batin jami'a ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jami'a ali baiti jami'a ashabi. Summa ila hadrati Syekh Muhammad Maghribi, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Hasan Asyadili. Summa ila hadrati جميع أولياء التسع جميع الشهداء والصالحين في سائر العالم ثم إلى حضرة جميع مؤسسي ومجاهدي وعلماء نهضة العلماء خصوصا إلى حضرة Mbah Khalil Manggalan Bashim bin Yahya Bashim Asy'ari Imam Talibab Hasbullah wa Bishri Sansuri wa Mas Alwi bin Hasan Sidogiri Mbah Mas Alwi bin Abdul Aziz Mbah Nawawi bin Hasan Sidogiri Mbah Ridwan Mbah Asas Mukhtalifin Mbak Abbas Mudajirpan, Mbak Zail Arifin, Mbak Mashkur, Mbak Waqid Hashim, Mbak Ahmad Siddiq, Mbak Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman Wahid, summa ila hadrati jami' masyayikhina jami' sadidina, summa ila hadrati jami' masyayikh Muhammad Matali wal Anwar, jami' mutakharij, jami' zawjadihim, summa ila hadrati jami' talabah Muhammad wal Anwar, jami' mutakharijihi, summa ila hadrati khususan ila hadrati muallif hadzal kitab Hadratus Syekh Hashim bin Asy'ari lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 19. Wa qala ba'dhum wa qala lan wasdawu sapa ba'dhum ba'dul ulama, sebagiannya para ulama
Wa qala lan usdawa sapa ba'dhum sebagian para ulama al ilmu tawi ilmu iku amanun dadi pengaman iku amanun dadi pengaman utawa ya dadi pengaman mingkai di syaiton saking bujuane syaiton wa hirzun lan dadi benteng mingkai del hasudi saking mengganggu wong kang hasud. Wa dalilul akli lan dadi dalile utawa pituduhe utawa petunjuke akal. Jadi ilmu itu adalah merupakan pengaman daripada rayuan setan. Dengan ilmu itu seseorang bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu yang harus kita catat dan juga bisa menjadi benteng daripada orang-orang yang hasut, orang-orang yang iri kepada orang yang punya ilmu. Dengan ilmu orang bisa jadi sabar, itu juga kesabaran juga termasuk menjadi benteng. Dengan ilmu kita bisa menyikapi segala hal dengan lebih dewasa. Dan wadalil akli dan merupakan petunjuk atau suplemen daripada akal. Jadi akal itu sebenarnya akal tidak akan jadi apa-apa kalau tidak ada asupan yang namanya ilmu. Akal ini adalah merupakan sebuah potensi saja, jika tidak diisi dengan ilmu maka tetap akal hanya sebagai potensi istimewa manusia yang tidak termaksimalkan. Suplemennya apa? Yaitu ilmu atau knowledge atau pengetahuan. Wa ansyada fi ma'nahu ansyada lan ansyada lan bersyair sapa ba'dhum fi ma'nahu dalam maknane qaul ma ahsanal aqla wal mahmudu man aqala dan seterusnya. Ma ahsana ma utawi suci-suci ku aksana luwih bagusi oleh bagusake apa ma al akla ing akal wal mahmudu utawi wong kang terpuji iku man wong akola kang duweni akal. Wa akbahalan rugi wa akbahalan elek sop opoma al jahla ing kebodohan wal mahmumu utawi wong kang tercela iku man wong jahila kang bodoh. Jadi sudah dengan akal seorang jadi terpuji, dengan akal seseorang jadi bagus. Sesuatu dengan akal sesuatu bisa menjadi bagus, dengan akal seseorang bisa menjadi terpuji. Begitu juga sebaliknya, dengan kebodohan seseorang menjadi jelek, dan dengan kebodohan sesuatu itu bisa jadi jelek. Nah, falaisa yasluhu falaisa mongko ora ana apa kelakuan titik telu falaisa mongko ora ana apa kelakuan iku yasluhu dadi patut apa naqul mar'i ngucape wong suwiji fi jadalin ing dalam perdebatan wal jahlu hale utawi wong kang bodoh wal jahlu hale utawi kebodohan wal jahlu utawi hale utawi kebodohan iku yufsidu ngrusakake apa jahel hu ing mar'un yauman ing dalem swiji dina ida suila nalikane den takoni. Di bait selanjutnya ini tidak di perdebatan itu adalah suatu hal yang tidak berguna. Falai saya suluhu berguna tapi tidak
ghairu muslih atau tidak baik. Jadi karena memang sesuai dengan ayat Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, nomor pertama, yang kedua wal mau'izatil hasanah, yang nomor tiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi mujadalah hasanah itu menempati cara dakwah yang nomor terakhir atau nomor tiga. Nah ini juga di situ di ayat ini di bait syair disebutkan falai saya sluhunat kulmar fi jadalin dan seterusnya. Ini jangan dibiasakan berdebat. Karena tidak ada baiknya berdebat itu. Kalau nggak mau ya sudah nggak mau. Kalau misalkan dia ngeyel sudah kita biarkan saja. Misalkan kita bisa mengutip ayat Al-Quran, inni bari'um mimma ta'malun, atau lakum dinukum aliyadin, atau walana amaluna walakum amalukum, dan seterusnya. Kemudian, wal jahlu yufsiduhu yauman idza suila. Jadi kebodohan atau orang bodoh itu akan merusak jika suatu ketika orang yang bodoh itu dijadikan referensi atau dijadikan tempat bertanya. Dan itu sudah terjadi di Indonesia, sudah banyak terjadi terutama di media sosial. Bagaimana seseorang berfatwa ngawur, salah dan tidak minta maaf. Dan masih ada orang yang percaya. Itu, masih ada orang percaya. Kalau dalam tradisi ilmu pengetahuan seharusnya kalau memang salah secara ilmu pengetahuan, salah secara teori agama, maka seharusnya dia minta maaf. Dan itu adalah standar ilmu pengetahuan yang sebenarnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Wal ilmu dawi ilmu iku asyrafu luwih mulya, asyrafu syai'in luwih mulyane suwi-wiji nala kang merkoleh sapa wong hu ing syai', nala kang merkoleh hu ing syai' sapa rajulun wong lanang. Malam yakun man utawi sapane wong iku lam yakun ora ana sapa man iku fi ing dalem man apa ilmun ilmu lam yakun mongko ora ana sapa man iku rajulan disebut wong lanang. Nah, ini bait yang ketiga, ilmu adalah merupakan mulia-mulianya sesuatu yang diperoleh oleh seseorang. Itu adalah ilmu. Kemudian barang siapa yang tidak mempunyai ilmu atau barang siapa yang kurang ilmunya atau tidak punya ilmu, maka orang itu masuk kategori tidak bisa disebut atau bukanlah disebut sebagai seorang laki-laki. Sudah? Bait selanjutnya, bait terakhir, ta'allamal ilma wa'amal ya ukhayya bih. Ta'allam, belajar sapa sira ilma ing ilmu, wa'amal lan ngamal sapa sira ya ukhayya, dulur-dulur cili ingsun bihi kelawan ilmu. Wal ilmu mongko utawi ilmu iku zainun dadi perhiasan liman ketuwe wong bil ilmi kelawan ilmu kot amala kang teman-teman ngamalake sapa wong. Sudah? Ini penutupnya, penutup dari bednya para fuqaha, bahwa kita semua seruan kepada para fuqaha, para ulama, bahwa kita semua harus mencari ilmu. Dan dengan ilmu itu menjadikan diri kita menjadi baik. Menjadi ibarat perhiasan, itu adalah merupakan perhiasan. Kemudian perhiasannya itu adalah berupa amal. Percuma kita punya ilmu, kemudian kita tidak mengamalkan. Jadi perhiasannya itu adalah amal dari ilmu yang kita peroleh. Selanjutnya an Mu'adz bin Jabal, hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridho sapa Allah anhu saking Mu'adz.
Ta'allamu belajar sapa sira kabeh al ilma ing ilmu fa inna ta'allumahu iku hasanatun fa inna ta'allumahu mongkostuhune belajar ilmu iku hasanatun apik. Menurut Mu'adz bin Jabal, semua umat Islam diminta untuk belajar, untuk mencari ilmu, karena mencari ilmu itu sesungguhnya adalah bagus. Wa talabuhu ibadatun. Nah ini wa talabuhu lan nuprihe atau golek ilmu atau menuntutnya ilmu iku hasanatun, iku ibadatun dihitung sebagai ibadah. Barang siapa yang mencari ilmu, itu adalah masuk kategori ibadah seperti kita ini di majelis ilmu begini, ini adalah merupakan ibadah. Wa mudhakara, la mudhakaratuhu, wa mudhakaratahu utawi ngiling-iling ilmu, iku tasbihun, dadi tasbih dengan kita melakukan tikrar, atau kita mudarosah, atau apa namanya deres ya, atau kita kemudian mereview pelajaran-pelajaran kita, itu juga jadi tasbih. Atau kita menghafalkan nazom-nazom apa, itu juga jadi tasbih. Jadi mudzakarah, jadi kita apa namanya mengulas mengingat-ingat pelajaran ilmu, itu adalah juga dihitung sebagai tasbih. Wal bahsa lan bahas anhu saking ilmu iku jihadun, jihad. Membahas ilmu berarti kita mendiskusikan ilmu tersebut. Ilmu tersebut didiskusikan bukan untuk diperdebatkan. Ingat, tapi untuk didiskusikan. Beda, diskusi sama debat itu beda. Kalau debat itu tidak ada ujung pangkalnya, kalau diskusi itu berarti ada metodenya. Jelas kesepakatan metode yang kita pakai itu apa, itu jelas. Kayak misalkan kayak kemarin ada Baksul Masail se-Jawa Timur di sini, itu jelas. Metodenya sudah jelas, semuanya secara ilmiah. Harus ada aturannya. Itu atu hujah sudah. Atu hujah, kemudian atu nalar, atu logika, dan lain sebagainya. Baru nanti jika sama kuatnya, silahkan menjalankan sesuai dengan apa namanya dasarnya masing-masing. Dan itu merupakan jihad. Jadi ternyata tradisi kita, Baksul Masail itu adalah merupakan tradisi jihad kalau menurut Mu'adz bin Jabal. Jadi santri-santri itu harap dibiasakan mendiskusikan suatu permasalahan. Kalau bisa dia berpikir terus, berpikir. Karena masalah itu, hukum fikih itu senantiasa berkembang terus. Tidak bisa stagnan, tidak bisa stuck. Karena kaidahnya jelas al-hukmu yaduru ma'illatih, hukum itu beredar sesuai dengan ilatnya. Dan ilat itu bisa selalu berubah, tidak tetap hanya itu saja. Karena keadaan berubah, zaman berubah, peradaban juga senantiasa berubah. Maka ilat akan mengikuti itu. Dan hukum itu mengikuti perubahan zaman itu. Nah, tinggal bagaimana cara kita mengkaji how to atau kaifiyatu istimbatil hukum. Jadi cara untuk menggali hukumnya itu nanti bagaimana. Dan itu ada ilmunya dan harus diilmoni, harus benar-benar diilmoni, tidak bisa sembarangan kita mengutip hukum. Terus kita katanya begini, kita harus memurnikan ajaran Islam, jadi kita harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah benar. Itu benar. Jadi yang tidak benar itu kita kembali langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang tidak benar. Bahkan itu ada tambahan lagi. Kenapa kita harus ikut kepada imam madhab? Kenapa kita harus ikut kepada kiai? Kenapa kita harus ikut kepada fatwa ustadz, fatwa kiai, fatwa imam madhab? Kenapa kita tidak langsung kembali pada Al-Quran dan hadis? Itu semua orang yang ditanya begitu, terutama kita kaum santri, pasti tidak menerima. Karena kita tidak bisa langsung
kepada Al-Quran dan hadis. Tapi kalau jika kita ditanya, lebih tinggi mana imam mazhab atau Quran hadis? Kalian jawab apa coba? Lebih tinggi Al-Quran dan hadis. Apa gak ngeluh para santri? Loh, kalau lebih tinggi Quran dan hadis, kenapa Anda menolak langsung kembali pada Al-Quran dan hadis? Nah, ini adalah merupakan jebakan yang sebenarnya sangat mudah dipatahkan. Jadi sebenarnya cuma begini saja. Dia bilang kita ndak usah ikut kepada fatwa kiai, ndak usah ikut fatwa kepada ustadz, ndak usah ikut fatwa imam mazhab. Kita langsung kembali pada Al-Quran dan hadis, kita murnikan. Tinggal kita tanya. Katanya kita ndak boleh taklid kepada orang lain. Kita langsung kembali pada Al-Quran dan hadis. Tinggal kita tanya, Anda kalau mengatakan kita tidak boleh mengikuti fatwa orang lain, Anda berfatwa bahwa kita harus kembali pada Al-Quran dan hadis. Itu fatwa Anda sendiri atau kata orang lain? Bagaimana jawabannya? Pasti fatwa orang lain. Loh, berarti dia di satu sisi itu ngomong A, di sisi yang lain dia mengingkari omongannya sendiri. Nah, inilah yang dibutuhkan dari para santri agar menghidupkan logika berpikirnya, jangan sampai dijebak oleh hal-hal yang sifatnya formalitas seperti ini. Seolah-olah hal yang baik ternyata ini adalah merupakan penjerumusan yang nyata. Dan ini tidak satu dua orang, terutama orang perkotaan. Kalau sudah kena begini, sudah pikirannya sudah langsung KO dua. Dia sudah KO. Oh iya, ternyata saya salah. Orang NU itu salah. Orang NU itu melok kiai ini, nanti meluk kiai ini. Itu salah. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kita kembalikan begini, ternyata mereka yang salah. Karena tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak ikut kepada orang lain. Tiap orang pasti taklid kepada orang lain. Tiap orang pasti menyandarkan pengetahuannya kepada orang lain. Itu pasti sudah. Barang siapa yang seolah-olah pengen langsung kembali pada Al-Quran dan hadis, maka dia sudah menyelisihi sunnah Rasul. Karena apa? Teknik periwayatan ilmu dari Rasulullah ke sahabat itu juga dengan cara begini. Sahabat kemudian dia akan menggali kepada tabi'in misalnya. Tabi'in kepada sahabat kepada Rasulullah. Sahabat juga begitu disandarkan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah masih hidup. Rasulullah nggak ada. Tabi'in yang dijadikan referensi, sahabat jadi referensi tabi'in. Tabi'in jadi referensinya tabi'in. Begitu seterusnya. Hadis juga begitu. Nah ini kalau tidak musalsal, ini ilmunya makto terputus. Lho kok ono sing wong sok-sokan, lagi moco terjemahan misalkan, tiba-tiba kemudian merasa sudah bisa memahami Al-Quran. Ini susah. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini, terutama untuk urusan ilmu pengetahuan, yang tidak taklid kepada orang lain, yang tidak bersandar kepada orang lain. Sudah, ini adalah catatan yang harus kita garis bawahi. Dan di luaran sana, terutama daerah kota, banyak sekali orang yang termakan propaganda seperti ini. Seolah-olah kalau kembali pada Al-Quran dan hadis, itu sudah benar, padahal salah. Karena dia tidak menempuh cara sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ini ada, sanadnya harus jelas. Tidak boleh kita belajar agar belajar saja. Nah oleh sebab itu kemarin dan kemarinnya lagi saya katakan bahwa belajar ilmu itu harus mubashir, harus bermuajah, harus begini, harus talaki, harus ketemu begini. Tidak bisa kita ngaji streaming saja, kita ngaji YouTube saja, kemudian kita anggap itu suatu kebenaran yang mutlak. Tidak bisa. Harus kita taskah dulu kepada guru kita dimanapun. Boleh kepada sumber yang ada di di media sosial tersebut, atau kepada kiai-kiai yang ada di sekeliling kita. Kulo kok angsal ngeten iki pripun, leres napa mboten. Itu begitu. Oh iya benar. Nah kalau sudah betul berarti sudah ono cantolane. Jadi ilmu itu ono cantolane, sanadnya adalah jelas ke sana. Itu begitu. Sudah. Wabadluhu lan nguwehake ilmu iku kurbatun. Dadi marekake ing Allah.
Jadi mentransfer ilmu itu adalah merupakan salah satu cara takarrub kita kepada Allah, yaitu badlatul ilmi atau transfer ilmu pengetahuan. Sudah? Wa ta'limahu lan ngulang ilmu liman ketui wong la ya'lamu kang liman ketui wong la ya'lamu kan ora weruh sapa wong hu ing ilmu iku sodakotun sodako dan mengajarkan. Nah ini mengajarkan, ini ada istilah badlah, ada istilah taklim. Saya nggak tahu perbedaannya secara persis. Apakah badlah itu sifatnya insidentil, kemudian taklim itu sifatnya istiqomah, saya nggak tahu. Mungkin begini, kayak seperti saya punya jam ngaji 1 minggu sekali untuk dinia misalkan, atau ngaji tiap pagi habis subuh, itu masuk kategori taklim atau badlah, saya nggak tahu. Atau mungkin badlah itu hanya insidentil, ada orang bertanya kita jawab apakah itu adalah badlah. Yang jelas artinya badlah itu adalah ngewehaki ilmu. Kalau ngewehaki menurut saya ilmu itu tidak bisa berkurang. Kita berikan seberapapun tidak akan berkurang, justru malah bertambah. Nah ini badlah ini saya maknai adalah transfer ilmu aja, transfer ilmu. Transfer ilmu sifatnya insidentil. Kalau taklim ini sifatnya istiqomah. Istiqomah berkala. Ini pemahaman terbatas saya begitu. Wa qala al-Fudail wa qala lan wasdawu sapa Fudail, sapa Imam Fudail atau Syekh Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, radhiyam muga paling ridho sapa Allah taala anhu saking Fudail atau Syekh Fudail, alimun utawi wong kang alim, muallimun kang mulang sapa alim, iku yud'a den celuk sapa alim, kabiron ing wong gedhe. Fi malakutis samai ing dalam malakut langit atau di dalam dunia langit. Sudah? Orang alim yang mengajarkan ilmunya itu kalau dalam dunia langit dia disebut sebagai seorang yang besar. Yang besar itu berarti bukan besar awake, tapi ini adalah simbol daripada keagungan seseorang yang mengajarkan ilmu. Sekali lagi, mengajarkan ilmu bisa di mana saja, bisa dalam bentuk apa saja. Tidak dengan jadi guru formal, tidak juga dengan jadi guru dinia. Jadi bisa kapan saja, di mana saja. Bisa juga dengan cara ngopi, nyangkruan di warung kopi, itu kita juga bisa mentransfer ilmu. Kita bisa mengajarkan ilmu dengan cara apa saja sudah. Karena ilmu, sebagaimana kita yang kita baca kemarin, ilmu itu adalah mempunyai kemuliaan tersendiri. Jadi tidak bisa dimanipulasi. Ilmu akan menunjukkan kemuliaannya sendiri. Biarpun kita ajarkan di tempat yang tidak layak pun, ilmu akan tetap bersinar di situ. Itu begitu. Wa qala lan wasdawu sapa Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, muga-muga paling ridho sapa Allah anhu saking Sufyan. Arfa'un nasi utawi luhur-luhure menungso indallahi menurut Gusti Allah, apane mangzilatan kedudukane iku man uwong kana kang ono sapa man iku bainallah ing dalem antarané Gusti Allah wa baina ibadihi lan ing dalem antarane hambane Allah wa hum utawi yaman mangkana, maksudnya wahum utawi mangkana bainallah wa baina ibadihi iku al-anbiya'u wal ulama, yaitu para nabi dan ulama. Orang yang paling tinggi kedudukannya menurut Allah, menempati tempat kedudukan yang paling tinggi menurut Allah, yang menempati kedudukan antara Allah dengan hamba-hambanya, itu adalah dua golongan.
atau dua golongan. Yaitu para nabi dan para ulama. Itu yang menempati tempat antara Allah dengan para hamba-hambanya. Wa qala aidan wa qala lan ustawu sapa Sufyan Sauri aidan halim alih lam yu'ta ora den paringi sapa ahadun wong suwiji fit dunya ing dalam donya syai'an ing suwiji-wiji afdhala kang luweh apa syai' minan nubuwati bayane saking derajat kenabian wa malan ora ana iku ba'dan nubuwati ing dalam sakmarine kenabian apa syai' utawi syai'un suwiji-wiji afdalu kang luwih utama minal ilmi wal fikhi bayane saking ilmu dan lan kefahaman. Fikih di sini kita manai kefahaman. Kalau fikih kita manai fikih syariah itu nanti akan menjadi sempit maknanya karena ini kita membahas tentang adabul alim wal muta'alim. Jadi kita membahas ilmu yang sifatnya sangat umum, terutama ilmu agama yang juga sifatnya juga sangat umum juga. Maka kalau kita fikih ini kita batasi syariah saja, nanti akan hanya terbatas sesuatu yang sifatnya hukmiyah saja atau hukum-hukum saja. Jadi nanti ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu tafsir dan lain sebagainya nanti tidak masuk kategori ini. Sudah menurut Imam Sufyan Sauri ini tidak ada yang lebih utama selain kenabian dan setelah kenabian, yaitu ilmu dan kefahaman. Nah ini ada pertanyaan lanjutan. Faqila mongko den takoni sapa Sufyan Sauri lahu maring qaul faqila mongko den takoni lahu maring Sufyan Sauri yaiku amman saking sapa hadza utawi iki dawuh maksudnya niki sinten ya Syekh. Qolan jawab sapa Sufyan Sauri anil fuqaha'i kullihim sapiro ahli faham kullihim fuqaha. Jadi ini ditanya qaul ini dari siapa? Qaul ini adalah dari ahli-ahli fikih atau ahli faham, ahli ilmu, anil fuqaha kullihim. Jadi Sufyan Sauri ini menukil dari perkataan ahli fikih atau fuqaha terdahulu sebelum Syekh Sufyan Sauri. Wa qala lan usdawa sapa imamuna imam kita Asy-Syafi'i Imam Syafi'i Imam Muhammad bin Idris wa qala lan usdawa sapa imamuna imam kita Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu muga-muga pareng ridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking Imam Syafi'i illam yakun lamun ora ana sapa al fuqaha pira-pira ahli faham atau ahli ilmu al amiluna kang padha ngamalake bi ilmihim kelawan ilmune fuqaha iku auliya Allahi dadi waline Allah falaisa lillahi falaisa mungkara ono iku lillahi ketua Allah sapa waliyun wali. Sudah, ini dawuhnya Imam Syafi'i, jika tidak ada ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya itu diangkat sebagai wali oleh Allah, maka tidak ada wali di dunia ini menurut Imam Syafi'i. Sudah. Berarti
kesimpulannya adalah seorang wali menurut Imam Syafi'i itu juga orang yang ahli ilmu dan juga mengamalkannya. Terkait berapa, apakah semua wali begitu, apakah tidak, itu urusannya Allah. Karena tidak untuk kita bahas di sini, tidak untuk kita bahas di sini urusan itu. Karena kita semuanya belum masuk wilayahnya situ. Kita ini masuknya adalah makomnya masih makom kasab. Kita ini masih makom jaluk, minta kepada Allah. Kalau makom wali sudah makom tajrid, sudah tidak berani minta kepada Allah. Minta untuk dirinya sendiri maksudnya. Minta untuk kepentingan individunya. Sudah? Itu adalah dari Imam Syafi'i. Wa qala lan usdawu sapa Ibnul Mubarak. Wa qala lan usdawu sapa Ibnul Mubarak. Syekh Ibnul Mubarak radhiyallahu muga paring ridho sapa Allah Gusti Allahu ing Ibnul Mubarak. La yazalu ora leren-leren atau selalu sapa ar-rajulu wong lanang iku aliman kang ngerti ma tolaba selakine golek sapa rajul al ilma ing ilmu. Seseorang itu senantiasa disebut alim menurut Ibnu Mubarak jika dia senantiasa mencari ilmu. Jika dia senantiasa merasa masih bodoh. Jika dia senantiasa merasa masih kurang ilmu. Saya teringat Gus Dur itu, dulu waktu saya masih kalau tidak mondok ya kuliah, dapat cerita bahwa Gus Dur itu kalau jalan-jalan nemu koran sak suwek itu diambil dibaca. Jadi Gus Dur ini adalah salah satu contoh konkret orang yang senantiasa mencari ilmu, kurang ilmu. Tidak ada satupun orang yang ilmu ini amber-amber di dunia ini. Maka pernyataan Ibnu Mubarak ini sangat dalam sekali. La yazalur rajulu aliman ma tolabal ilmi. Tidaklah seorang laki-laki itu disebut alim atau tidaklah seseorang itu disebut alim jika dia berhenti mencari ilmu. Atau sebaliknya, seseorang itu disebut alim jika dia senantiasa mencari ilmu. Karena kemarin atau lusa sudah saya sebutkan, mencari ilmu itu tidak ada habisnya hingga liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tidak ada habisnya. Dan yang menarik adalah di belakang daripada pernyataan Ibnu Mubarak. Pernyataan selanjutnya, fa idza dhanna mongko nalikane nyono sapa rajul apa annahu setuhune rajul iku qad alima teman-teman wis ngerti sapa rajul faqad jahila mongko bodho sapa rajul atau mongko den arani bodho sapa rajul. Sudah. Kalau seseorang itu sudah merasa bahwa dirinya paham, dirinya pinter, tidak menerima kritik dari luar, maka dia ini adalah termasuk orang yang bodoh. Masuk kategori seorang yang bodoh. Itu begitu. Jadi intinya adalah mencari ilmu itu tidak ada henti-hentinya, tidak ada habis-habisnya. Orang nontae masih maring ini wis lulus sekolah, wis gak mondok, wis gak kuliah, atau habis ini kuliah, setelah kuliah wis gak nang omah mergawe, kita harus tetap mencari ilmu. Karena tidak ada hentinya kita mencari ilmu. Entah itu secara formal ataupun non formal, tetap kita harus mencari
ilmu. Kalau ada seseorang menganggap bahwa ilmu saya sudah cukup, maka itu orang tersebut masuk kategori orang yang bodoh. Jadi orang yang merasa dirinya sudah berilmu itu adalah orang yang bodoh. Intinya begitu kata Ibnu Mubarak. Waqala waqi'un waqala lan ustawa sapa Imam Waqi' la yakunu ora ana sapa ar-rajul wong lanang iku aliman den arani wong alim hatta yasma'a sehingga ngrungokake sapa wong mimman saking wong huwa utawi yaman iku asanna kang luwih tuwa sapa man minhu saking ngene lho iku asanna luwih tuwa minhu saking rajul. Statement pertama dari Imam Waqi, la yakunur rajulu aliman hatta yasma'a mimman huwa asannu. Seorang laki-laki tidak disebut orang berilmu jika dia tidak mau bertanya kepada orang yang lebih tua. Tidak mau mendengarkan kepada orang yang lebih tua. Tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa mimman huwa misluhu. Yang kedua, seseorang juga tidak disebut sebagai orang yang berilmu jika dia tidak mau mendengarkan perkataan orang yang sebaya dengan dia. Ini ada wa mimman huwa misluhu. Di lan ini wa mimman huwa lan saking wong, ya kan? Saking wong huwa utawi yaman iku misluhu sepadane rajul. Yang ketiga wa mimman huwa dunahu. Dan seseorang tidak bisa disebut berilmu atau seorang yang alim jika dia tidak bisa mendengarkan, tidak mau mendengarkan perkataan dari orang yang lebih junior atau lebih muda daripada dia. Intinya menurut yang saya pahami dari Imam Waqi di sini adalah seseorang disebut alim jika senantiasa mau mendengarkan saran atau kritik dari orang lain. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak pernah maksiat, yang tidak pernah salah. Yang tidak pernah maksiat dan salah itu hanya siapa? Hanya siapa? Nabi dan Rasul. Seorang Habib kira-kira pernah maksiat apa tidak? Pernah maksiat apa tidak? Pernah maksiat. Biarpun itu adalah Habib keturunan Rasulullah. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak pernah maksiat kepada Allah kecuali Nabi dan Rasul. Begitu juga seseorang disebut dengan alim, sebut orang alim, orang yang berilmu jika mau mendengarkan masukan, advis, atau kritik, atau apapun itu dari orang yang lebih tua, orang yang usianya sepadan, atau bahkan yang lebih kecil daripada dirinya. Mendengarkan. Dan banyak sekali kita lihat sekeliling kita, kalau anak yang dianggap lebih junior dibanding dia, lebih bawah daripada dia, apa ngomong kok. Nah itu ada begitu. Tidak didengarkan dulu, piye maksudmu piye. Nah, seharusnya begitu. Ayo ngomong tak rungok nih. Lu gak iso ngono iku. Nah, enggak boleh. Tidak boleh, tidak ada satupun. Karena hikmah itu bisa datang dari mana saja dan dari siapa saja. Itu yang harus kita catat. Hikmah itu bisa datang dari siapa saja dan dari mana saja. Bisa jadi yang lebih muda dari kita, itu pengetahuan dan pengalamannya lebih luas daripada kita sebenarnya. Cuman tidak ada kesempatan untuk menjalankan itu. Sudah, itu yang harus kita catat. Bukan terus, wah iku ngomong tok orang lakoni kok. Bukan karena tidak ngelakoni.
Bisa jadi dia tahu, tapi dia tidak ada kesempatan untuk menjalankan itu. Atau dia tidak menceritakan apa yang pernah dilakukan. Inilah indahnya komunikasi yang dua arah. Yang disebut dengan orang alim itu adalah orang yang mampu melakukan komunikasi dua arah. Tidak satu arah. Kalau satu arah itu namanya otoriter. Dan itu bukanlah tipologi orang yang alim, orang yang berilmu. Mungkin pintar dalam banyak hal, tapi tidak masuk kategori orang alim menurut Imam Waqi'. Itu begitu, ya. Sudah, waqala Sufyan As-Sauri, waqala laus dawu Sufyan Sauri, Imam Sufyan Sauri radhiyallahu anhu paring ridho sapa Allah Gusti Allah anu saking Sufyan Sauri al ajaibu tawi pira-pira keajaiban iku ammatun sifate umum wa fi akhir zamani lan iku lan ing dalam akhir zaman atau wal ajaib fi akhir zaman itu maksudnya lan ing dalam akhir zaman iku aamun luweh umum. Keajaiban, kalau dulu keajaiban itu sifatnya masih langka, sekarang sangat umum. Contoh misalkan, kalau dulu kalau kita bisa komunikasi menembus ruang dan waktu, kita disebut orang yang sakti. Sekarang sudah ada penyeranta, namanya handphone. Ya kan? Ada handphone, ada media sosial, ada macam-macam. Jadi kita tinggal mencet, kita telepon, halo-halo, guyu-guyu dewe, piye kabarmu bro, dan lain sebagainya. Guyu-guyu yang edan. Kalau dulu orang bisa ngomong begitu, itu dianggap sudah orang ajaib, orang yang sakti. Sekarang tidak ajaib. Kalau dulu misalkan wong isok mabur, jadi melawan hukum gravitasi, itu dianggap orang yang sakti. Jadi butuh poso sampai gak karu-karuan suwene ben isok ngelawan gravitasi. Ada puasa begitu? Ada. Saya yakin ada. Nah sekarang lebih simpel lagi. Kita tinggal beli tiketnya, kita sudah bisa melawan hukum gravitasi. Nah itu yang namanya dulu ajaib, sekarang sudah jadi lebih umum. Sudah, itu adalah yang pertama. Kemudian selanjutnya, ini dari Sufyan As-Sauri. Wan nawaibu tommatun wa fi umuriddin atommu. Wan nawaibu tawi biro-biro belai kang mekenani atau belai kang menimpa iku tommatun akeh wa fi umuriddin lan ing dalam belai ing dalam perkara donya perkara agama iku aammu iku atommu luweh akeh. Sudah. Belai itu banyak. Kecelakaan atau kesalahan itu sangat banyak sekali di dunia ini, tapi kesalahan yang paling besar, kesalahan yang paling banyak itu adalah dalam urusan agama. Kenapa bisa dikatakan begitu? Coba bayangkan misalkan saya duduk di sini, saya menjelaskan hal yang salah misalkan. Kemudian kalian percaya, kalian cerita kepada murid kalian jika punya murid, atau kepada anak cucu kalian. Berarti kesalahan saya ini lestari terus sampai ke bawah. Dan ini adalah dampaknya sangat besar. Ini susahnya jadi seorang guru, tapi ini juga merupakan tantangan. Kalian kalau pengen ngajar, silahkan kalian pengen mentransfer ilmu, harus. Tapi kalau salah, ya berarti kalian harus mengakui bahwa saya dulu pernah salah menjelaskan sesuatu. Itu. Terutama penjelasan. Kalau hanya cara baca, itu nanti masih bisa dimaklumi. Tapi kalau penjelasan daripada yang tertulis ini adalah lebih parah lagi. Itu. Dan kecelakaan dalam dunia ilmu agama begini itu banyak sekali. Jadi lebih banyak daripada menurut Imam Sufyan Sauri itu adalah lebih banyak dalam urusan agama. Itu. Oleh sebab itu makanya
Jadi jangan takut kita memberikan ilmu, jangan takut kita mentransfer ilmu, tapi yang paling penting kita sadar dan kita paham bahwa kita harus senantiasa memperbaiki diri, kita senantiasa menerima kritik atau masukan dari siapapun, dimanapun, dengan cara apapun. Kita harus siap mendengarkan itu. Karena tidak ada pengetahuan yang sempurna yang dimiliki oleh seorang, makanya seseorang itu pasti punya kelemahan, dia harus memperbaiki kelemahannya itu dengan berinteraksi, berkomunikasi, berdiskusi dengan yang lain. Sudah, selanjutnya. Wal masaibu tawi bira-bira musibah iku azimatun agung. Musibah itu besar, wa mautul ulama'i iku a'dhamu, utawi matine ulama iku a'dhamu luweh agung. Jadi musibah yang besar, ada sebuah musibah itu besar, misalkan tsunami di Aceh, itu menewaskan sekian ratus ribu, gempa di Jogja menewaskan sekian puluh atau mungkin ratus ribu, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sudah besar, tapi ada yang lebih besar lagi adalah mautul ulama. Kenapa? Karena dengan matinya satu ulama, kita akan kehilangan satu guidance, satu petunjuk, satu orang yang kita harapkan fatwa-fatwanya untuk menunjukkan kita ke arah jalan yang paling benar di antara jalan-jalan yang ada. Wa innal alim lan stune wong kang alim hayatuhu, wa innal alim stune wong kang alim iku hayatuhu utawi uripe wong alim iku rahmatun, dadi rahmat lil ummah maring umat. Orang alim itu adalah menjadikan rahmat bagi umat. Wa mautuhu utawi matine, wa mautuhu utawi matine alim fil islami ing dalam Islam iku sulmatun, dadi bencana atau cacat. Sudah, kematiannya dalam agama Islam, kematian ulama itu adalah merupakan musibah yang besar atau merupakan bencana. Wa fis sahihaini lan iku ing dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis maksudnya ini an Abdullah, hadis saking Abdullah bin Umar bin Amru. An Abdullah bin Amr bin al-As. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, muga-muga paring ridho sapa Allah taala anhuma saking Abdullah dan Amr bin As. Qala wasdawu sapa Abdullah, no, wasdawu sapa Amr bin As. Sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngucap sapa Rasulullah, innallaha setuhune Gusti Allah iku la yaqbilu orang jabut sapa Allah al ilma ing ilmu intizaan kelawan sak jabutan. Yantazi'uhu jabut kang jabut sapa Allahu ing ilmu minan nasi saking manusa. Sesungguhnya Allah itu tidak mengambil ilmu di tengah-tengah manusia dengan sekali jabut. Langsung dihilangno kabeh wis, apa memori ini dihilangno kabeh karo Allah, tidak begitu. Tapi adalah dengan cara ini nanti. Jadi tidak sekaligus dicabut, tapi walakin tetapi yakbidu nyabut sapa Allah al ilma ing ilmu biqabdil ulama'i kelawan matine ulama. Jadi kelawan jabut ulama, maksudnya kelawan matine ulama. Jadi ilmu di tengah-tengah masyarakat itu tidak akan diambil sama Allah secara serta-merta,
tapi ada prosesnya, yaitu dengan cara mematikan ulama. Nah terus bagaimana caranya? Caranya ya kita harus melestarikan ilmu ini, kita harus senantiasa belajar terus. Karena kematian itu adalah pasti. Jadi ulama-ulama itu, jadi nanti sudah ada masanya sudah berhenti berkhidmah kepada manusia. Dan kita harus siap untuk memegang itu. Para santri harus siap melestarikan itu. Semampunya. Gak usah ngotot-ngotot golek ilmu karena kapasitas seseorang itu masing-masing. Iso terus kelasnya kaya andewek kudu iso kaya Gus Bah. Tidak bisa. Tidak bisa. Tiap orang itu punya kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Di bidang apa saja itu pasti punya keistimewaan. Ojo pengen podo karo wong liyane. Wis sak dermo nglakoni ae. Sudah dijalani saja apa adanya. Pokoknya kita menjalankan terkait hasil nanti apa kata Gusti Allah. Sudah gitu saja. Karena bukan kita yang menentukan goal settingnya atau tujuan akhirnya bukan kita, tapi yang menentukan adalah Allah. Kita hanya berproses saja. Sudah berproses nanti jadi apa sudah itu urusannya Gusti Allah. Boleh kita punya planning, boleh. Kita punya cita-cita, punya planning, boleh. Tapi tidak kita jadikan harga mati. Bahwa nanti aku kudu ngene, wajib ngene. Tidak. Jadi kita hanya berusaha, jika nanti sudah tidak tercapai, ya sudah. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Nanti mau. Hatta idza lam yabqa, hatta sehingga idza lam yaqo nalikane ora apa lam yabqa ora tetep atau tidak tersisa, tidak kari atau tidak tersisa sapa alimun wong alim. Ini yang paling ngeri di sini. Hatta idza lam yabqa alimun. Ittakhadha ngalap sapa annasu menungso ru'asaan ing pira-pira pemimpin juhalan kang bodho. Fasu'ilu mongko den takoni atau dijadikan referensi, fasu'ilu mongko den takoni, faftau mongko awe fatwa sapa ru'asa, fasu'ilu mongko den takoni sapa ru'asa, faftau mongko awe fatwa sapa ru'asa, bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu, fadallu mongko kesasar sapa ru'asa wa adallu lan nyasarake sapa ru'asa. Sudah. Ini sehingga para ulama ahli ilmu nanti diambil sama Allah, kemudian hingga akhirnya manusia ini pasti butuh namanya penuntun. Akhirnya manusia ini ngambil orang-orang angger comot begini. Jadi karena dia tidak punya bagaimana untuk mengulamakan ulama, akhirnya ada orang yang penggaweannya misalkan sebelumnya dia jadi bakul jamu, kemudian dia jadi tiba-tiba seorang kemana-mana cerita, aku atau mau kita kuning, orang putus sambung. Itu karena sudah dia para muslim bahwa sudah tidak ada ulama sekeliling dia yang begitu. Nah, itu kita bersama bagaimana karena ulama akan muncul kembali kepada
Jadi kita harus senantiasa. Kenapa para kiai-kiai di pesantren itu jika santrinya langsung dikirim ke daerah-daerah yang minus-minus. Sesuai yang Wali Songo dulu juga begitu. Anak dikirim ke sana, langsung dikirim. Tapi memang kalau dikirim itu harus dari Allahnya, semuanya harus kita tirati. Tidak serta-merta kalian jadi seorang tokoh di sana, kemudian belum kada tirati, itu jenenge bung. Harus kita kepada Allah dan sebagainya. Karena untuk seseorang, untuk jadi seseorang itu juga harus melalui proses. Caranya apa? Macam-macam, ridhonya macam-macam, tergantung masih. Para wali juga ya Allah semua. Ono top nang pinggir kali dan ono sing jujur ngalah, ono sing ono sing salat, ono sing macam-macam dan lain sebagainya. Yang penting kanggo ngajar awake. Dan itu juga ada. Jadi kalau aliran behavioristik, behaviorisme itu cukup kita lihat seekor ayam tidak mampu atas jika itu tidak itu tidak makan juga sudah oh iya ini sudah slot dari kesebanyak ingat jika kita senantiasa mendengarkan saran kritik dari manapun, mendengarkan kita dengarkan sampai selesai baru dan nanti kita berdiskusi apa yang dimakai. Jadi yang lebih cukup seorang alim itu disebut secara perlahan-lahan kita sehingga masyarakat tersebut mengambil seseorang untuk pengambil fatwa bodoh sesuai yang tidak tapi ditokohkan. Dan ini itu pasti ada di mana saja, entah di karangan atau kecamatan yang lain, atau di kaum menerjunkan orang-orang ahli yang ngerti ilmu bisa di bawah yang saya bis sawah ambil farani wa hormatihim tariqatihim wa mu'abatihim minal yani rabbi bimarkatihim wa minal husna hurmatihim misna fi طريقتهم واتهم من الفتن بفرابركهم دين الحسنى حرمته وأمتنا في طريقتهم ومعافاتنا الله عنه
المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان رب